Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan metode harga pokok pesanan. Dengan nama anggota Andin Putri Asakina, Dea Novita Hendriwati, Berlian Datu Sama Salsabila, dan Rizka Oktaviana Nurlaili. Metode penetapan harga pokok pesanan dan pencatatan akuntansinya. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tersebut dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Karakteristik biaya pesanan. A. Sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. B. Bentuk produksi tergantung dari spesifikasi pemesan. C. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang membuat rincian untuk masing-masing pesanan. D. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. E. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. F. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. G. Produksi yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Syarat penentuan harga pokok pesanan. Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Biaya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan harga pokok pesanan, yaitu A. Setiap pemesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. B. Biaya produksi dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. C. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Pengumpulan biaya produksi dengan menggunakan metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua prosedur. Prosedur pencatatan pembelian bahan baku dengan jurnal prosedur pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang menggunakannya dengan jurnal barang dalam proses biaya bahan baku. 2. Mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada dua macam jam kerja yang perlu dikumpulkan. A. Jam kerja total selama periode kerja tertentu. B. Jam kerja yang digunakan untuk pengerjaan setiap pesanan. Untuk pengumpulan informasi jam kerja yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan daftar upah, maka perusahaan harus membuat kartu hadir untuk masing-masing karyawan untuk mencatat jam kerja karyawan. Dalam menyelesaikan pesanan jurnal untuk pembagian upah adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja tidak langsung. Mencatat biaya overhead pabrik. Dalam periode harga pokok pesanan, BOP harus dikenakan pada tiap pemesanan menurut tarif yang ditentukan di muka. BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpulkan kemudian di akhir tahun, dibandingkan dengan yang dibebankan pada produk atas dasar tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Jurnal penutupan rekening BOP yang dibebankan adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pencatatan BOP yang sesungguhnya. 1. Pemakaian bahan penolong, biaya overhead pabrik sesungguhnya, persediaan bahan penolong. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya overhead pabrik sesungguhnya, gaji dan upah. Kelebihan harga pokok pesanan. Kelebihan harga pokok pesanan ini adalah A.
memiliki struktur yang lengkap dan hanya terbatas pada biaya langsung. B. Tepat, lengkap, dan mampu diperbandingkan. C. Mengatur dan mengevaluasi kinerja dari berbagai bagian operasional, fungsional, dan manajer dalam perusahaan. D. Mengendalikan operasional, mendeteksi dan menganalisa adanya penyimpangan pola biaya. E. Dapat digunakan untuk merencanakan dan melakukan kegiatan di masa datang dalam perusahaan. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah pemborosan yang timbul dalam memproduksi sebuah pesanan yang dibebankan pada biaya pesanan. Mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Metode harga pokok pesanan selanjutnya adalah dengan mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada dua macam jam kerja yang perlu dikumpulkan, yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Untuk mengumpulkan informasi jam kerja yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan daftar upah, maka perusahaan harus membuat kartu hadir untuk masing-masing karyawan untuk mencatat jam kerja karyawan dalam menyelesaikan pesanan jurnal. Untuk pembagian upah adalah mencatat biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan ini, BOP atau biaya overhead pabrik harus dikenakan pada setiap pemesanan menurut tarif yang ditentukan di muka. BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpulkan kemudian di akhir tahun dibandingkan dengan dibebankan pada produk atas dasar tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Sekian dari kelompok kami, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.